As-salisu iqa'u ruknin fi'li ma'ataradudi fihi walau syakka fi ruku'i aw sujudihi aw raq'atin hatta bihi wasajada lisahwi. Yang ketiga yang menyebabkan kita sujud sahwi, sunnah sujud sahwi itu menambahkan rukun fi'li ma'ataradudi beserta ragu. Ya ragu, ruku misalkan. Kemarin udah kita bahas ya ruku. Kita ruku, udah ruku apa belum? Udah ruku apa? Nah, kita ruku lagi. Kita ruku lagi itu. Atau sujud, udah sujud 2 kali apa baru sekali? 2 kali atau 2? Kita sujud lagi. Namanya kan kita ragu. Akhirnya sujud lagi baru sekali kali. Maka itu sunnah sujud sahwi. Kenapa? Ragu. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma hukum man ana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimin nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ahrisna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa abta' alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para guru yang saya hormati, ketua pengajian sekaligus ketua RT 03 Bapak Asmawi beserta staf-stafnya Bapak Subagio, Bapak Mansur, para orang tua saya Bapak Samsul Rijal, Bapak Budi Legiman, dan juga yang saya hormati Bapak Naim dan juga Bapak Asmat, yang saya hormati juga Bapak Jawadi dan orang tua saya semuanya dah yang saya tidak sebutkan nama, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jamaah Majelis Ta'lim Albaniyah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa buat sahibul bait Bapak Sahadi beserta ibunya Ibu Aisyah, keluarga besarnya, mudah-mudahan sehat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Jamaah sekalian, pertama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap mata dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita dibalasnya kelak dengan syafaatul uzma. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Albaniyah, pada malam hari ini kita sudah masuk bulan ya Sa'ban. Ya, kalau orang dulu nyebutnya bulan arwahan, ya kan? Ya, arwahan itu bahasa Arab ya, jamak dari kata ruh. Nah, jadi ruh satu, kalau ruhnya banyak jadi arwah. Arwah itu artinya ruh. Maka tradisi di kita ini sangat kental dengan sejarah nenek moyang kita dulu.
Ya, makanya setiap bulan Syaban banyak yang ngadain roahan. Karena memang sejarahnya kental. Ketika itu memang para wali Songo datang ke Indonesia, mereka masih banyak melihat tradisi-tradisi yang berbau mistik. Ya kan? Karena memang dulu sebelum Islam datang ke Indonesia, rakyat Indonesia itu kebanyakan menganut aliran animisme dan dinamisme, percaya kepada benda-benda sakti, percaya kepada roh-roh nenek moyang. Nah, mereka masih percaya kepada roh-roh nenek moyang mereka. Nah, pada saat itulah para wali Songo berdakwah tidak saklek, tidak menghilangkan semua tradisi yang ada, tapi dirubah sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi tradisi Islam. Ya, roahan. Nah, daripada kita percaya kepada roh-roh nenek moyang yang jelek, memohon kepada roh, maka diganti dengan mendoakannya, ya, mendoakan roh-roh nenek moyang kita. Nah, inilah yang sangat luar biasa yang masih dipertahankan oleh rakyat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Jadi akulturasinya itulah yang menyebabkan Islam menjadi kuat, hebat di Indonesia. Berbeda dengan Islam yang ada di sebelah, ya, di sebelah Arabnya. India, Palestina itu kan memang negara-negara yang dekat dengan Arab, tapi Islamnya tidak kuat. Tapi Indonesia yang jauh dari Arab justru Islamnya makin banyak. Ya, makin banyak. Bahkan Islam terbanyak di dunia. Ya, padahal dari Arab jauh. Kenapa itu tadi? Cara penyebarannya yang sangat mempertahankan tradisi yang masih ada, ya kan? Sunan Kalijaga, ketika orang Jawa seneng wayang, ya wayang gak diharamkan, tetap dipertahankan. Cuman yang diganti apa? Ceritanya. Ya, cerita. Ketika Sunan Giri banyak anak-anak main, maka Sunan Giri menciptakan permainan yang mengandung ibadah sambil belajar. Maka muncullah sekarang TK, PAUD. Nah, itu kan cikal bakalnya dari Sunan Kalijaga, Sunan Bonang. Mereka melihat orang Jawa senangnya gamelan, musik. Nah, Sunan Bonang menciptakan musik gamelan, menciptakan lagu. Cuman semuanya mengandung apa? Nah, nasihat. Salah satu ciptaan Sunan Bonang yang sangat populer sekarang apa? Tombo Hati. Sunan Bonang. Ya kan? Sambil main musik gamelan, dia bernyanyikan Tombo Hati. Apa lagunya? Kalau TikTokan hafal. Tombo Hati nggak hafal. Tombo hati iku 5 perkarane. Kaping pisan maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Kaping papat kudu wengkang suwe. Kaping 5 jikir wengi ingkang suwe. Kan orang Jawa ada yang gini, salah kali mah ya. Kagak pas. Salah suwijine sopo bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah nyubadani, kan begitu. Sambil nyanyi tapi mengandung makna nasihat. Kalau bahasa Indonesianya obat hati itu 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua, ya, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Yang keempat, perpanjanglah berpuas. Dan yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Siapa bisa melakukan salah satunya, mudah-mudahan Allah meridhoi. Ini kan obat hati. Kalau fisik sakit ada rumah sakit, tapi kalau hati sakit nggak ada rumah sakitnya, nggak ada dokternya.
Makanya apa obatnya? Itu salah satunya. Ngajarin tuh Sunan Bonang. Kalau hati sakit itu apa? Nggak mau ngaji, dengerin pengajian kesel, dinasehatin sewot, ya kan? Diajak sembahyang marah-marah, ya kan? Merasa paling bener. Itu berarti hatinya apa? Sakit. Kalau hatinya sakit dibawa ke dokter ya nggak bisa. Apa obatnya? Maca Quran. Perbanyaklah baca Quran. Tuh. Jadi baca Quran itu bikin hati jadi sehat. Tuh loh. Karena semua kebahagiaan datangnya dalam hati. Harta banyak belum tentu hati seneng. Ya kan? Mobil banyak, rumah gede, belum tentu hatinya luas. Hati luas itu diantaranya ya baca Quran. Jadi maca Quran lan maknane, banyakin baca Quran. Ayo baca Quran. Insya Allah seneng, bahagia, ngaji seneng, sholat mau, ke masjid rajin. Kenapa? Hatinya sehat, makan banyak, lari kuat, manggul kuat, ke masjid kagak, hatinya berarti sakit, ya kan? Fisik mah kuat, berarti hatinya. Kalau baca Quran gak sempet, maka apa yang kedua? Ya, sholat wengi lakonono, sholat malam, sholat mah rajin, puasa rajin, ngaji. Tapi kenapa? Sama orang masih deg-deg baik, sama orang masih suujon baik, sama orang masih iri. Oh berarti obatnya sholat wengi, sholat tahajud, hatinya tuh biar apa? Biar tenang. Sholat tahajud, sholat taubat, sholat apalagi, pokoknya sholat malam dah. Kenapa? Orang kalau sholat malam itu hatinya tenang, hatinya seneng, hari-harinya beda. Cobain dah, kan kalau nyobain mah nggak bayar ya. Ntar malam sholat tahajud, itu paginya beda dengan hari-hari kemarin. Pokoknya seneng aja, nggak punya duit seneng, ada masalah seneng. Kenapa? Malamnya sholat tahajud. Makanya kata ulama, kalau dia nggak sholat tahajud semalaman, dia rugi, dia nangis. Ya Allah, dosa apa saya? Kok sampai saya meninggalkan sholat tahajud? Jadi nikmat yang paling besar adalah sholat tahajud. Karena sholat tahajud bikin orang seneng dan bahagia. Nah, percaya apa kagak? Kalau kagak percaya, buktiin. Ntar malam sholat. Kalau pertama kali mungkin paginya agak puyeng kali ya, emang gak biasa. Keliang-keliang tuh paginya gua ngantuk ini. Habis sholat tahajud dia sombong dah, ya kan? Ya udah kesonoinya mah rasanya rugi gak sholat, rugi. Kenapa? Nikmat yang paling besar adalah kita setelah sholat tahajud. Makanya Wali Songo Sunan Bonang mantep bisa. Resepnya manjur banget, ya kan? Sholat wengi lakonono. Ya kan? Yang ketiga, ya, wong soleh kumpulono. Kalau hati kita sakit, kumpulnya sama orang bener. Ya kan? Hati kita deg-deg baik, kesel baik, emosi baik, kumpulnya sama yang begitu ya sama. Yang klop dah. Ya kan? Cari orang bener. Cari yang sering ngaji. Ya kan? Kan pepatah Indonesia mengatakan berteman sama tukang minyak wangi ke bawah wangi, berteman sama tukang kambing bau kambing, berteman sama tukang tidur bau iler, berteman sama orang soleh ke bawah soleh. Kita nggak maling tapi kumpulnya sama maling, polisi datang gerebek, kita ketangkap nggak? Ya saya nggak maling, nggak ada di sini. Kumpul-kumpulan. Nah begitu ketika hati kita sakit, cari orang yang benar, ya kan? Kita malas sholat, cari orang yang rajin sholat, kumpul sama dia. Kita malas ngaji, cari sama orang yang sering ngaji. Ntar kita ke bawah jadi ikut ngaji.
berteman sama tukang yang ngerokok, ya kita mau nggak mau yang ngerokok, ya kan? Pertama mah gratis dikasih, kesononya suruh beli, ya kan? Minta mulu kan? Iya, kan begitu. Jadi teman mempengaruhi kepribadian kita, teman mempengaruhi sikap kita, teman bisa merubah watak kita, teman. Nah, makanya cari teman, makanya kata Sunan Bonang, berkumpullah dengan orang soleh biar kita ke bawah soleh. Kenapa? Karena yang namanya kejelekan itu menular, kebaikan belum tentu. Kita baik, kumpul sama yang jelek, kira-kira yang menular yang mana nih? Kita nggak ngerokok, kumpul sama yang ngerokok, kira-kira yang ngerokok berhenti apa kita ikut ngerokok? Ya tergantung tuh kan, susah. Bisa jadi yang kita ke bawah ngerokok, ya kan? Kan begitu. Jadi ada pepatah mengatakan biasanya lebih kuat yang jelek nularin, yang baik lebih susah. Ya. Iya, satu kampung nih ke masjid ada 2 orang kagak ke masjid. Ya, susah nih yang 2 ngikutin. Ya kan? Tapi satu kampung yang ke masjid cuma 2 orang, yang lain kagak. Kira-kira yang 2 masuk ke masjid nggak? Gua malu ke masjid 2 doang. Ya berhenti juga dia, ya kan? Kan begitu peribahasanya, ya. Nah, itu kalau nggak ada orang soleh yang terakhir kata Sunan Bonang, ya zikir wengi, ya, zikir malam, perpanjang lah. Nah, zikir yang perlu, ya. Nah, makanya salah satu arwahan adalah banyakan zikir, tahlil, tasbih, baca Quran. Ini juga dalam rangka mengobati hati, ya kan? Nah, makanya kita tetap mempertahankan. Biasanya kita arwahan masal itu pas nisfu Sa'ban, ya kan? Oh, saya mau ngadain di rumah, ya silakan. Kalau enggak, nah, kita ngerame-rame di masjid nanti pas nisfu Sa'ban, begitu kan Pak RT ya? Nah, biasanya ada kan? Nah, itu. Ya, itulah silsilah atau asal mula daripada ya, arwahan atau rowahan, ya. Ngedoain orang-orang yang tercinta, orang terdekat yang sudah meninggal dunia. Ada juga nanti yang datang ke makam. Kalau orang sini nyebutnya penutupan pengajian kenapa sih ditutup? Karena bulan Ramadan, selama Ramadan kegiatan di dalam kubur juga terhenti. Ya terhenti. Yang disiksa berhenti dulu. Ntar mulai lagi habis Ramadan. Ya, makanya kenapa? Sebelum lebaran udah takbir baik, sedih. Ya, sedih katanya. Ya udah lebaran baik, padahal belum lebaran. Itu orang dulu begitu. Ya, jadi mengajarkan kita supaya tidak lupa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Tetap kita kirimin. Itu. Sekarang kita lanjutin lagi tentang sujud sahwi yang nomor 3. Mudah-mudahan selesai malam hari yang ketiga, yang dalam bahasan kitab Busrul Karim atau Al-Muqaddimah Al-Hadrami. Al-Fatihah talaru khususan di Halif adalah kitab Syekh Muhammad Abdullah bin Abdurrahman, Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yudkhilhum jannah wa yud'u alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafa'ati fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin yang menyebabkan sujud sahwi ada 3. Nah, sekarang yang nomor 3. Yang nomor 2 kemarin menambah ya rukun fi'li.
As-salisu iqa'u ruknin fi'li ma'a dudi fihi walau syakka fi ruku'i aw sujudihi aw raq'atin hatta bihi wasajada lisahwi. Yang ketiga yang menyebabkan kita sujud sahwi, sunnah sujud sahwi itu menambahkan rukun fi'li ma'at taradudi beserta ragu. Ya ragu. Ruku misalkan. Kemarin udah kita bahas ya ruku. Kita ruku, udah ruku apa belum? Udah ruku apa? Nah, kita ruku lagi. Kita ruku lagi itu. Atau sujud, udah sujud 2 kali apa baru sekali? 2 kali atau 2? Kita sujud lagi. Namanya kan kita ragu. Akhirnya sujud lagi baru sekali kali. Maka itu sunnah sujud sahwi. Kenapa? Ragu. Ya kan? Wa sajada lisahwi. Wa in jala qabla salam. Ternyata kita lupanya di rakaat pertama nih. Rakaat pertama ruku, udah ruku apa belum? Ruku apa belum? Kayaknya belum, ruku aja dia. Pasti rakaat terakhir lagi tahiyat, kayaknya emang bener belum ruku. Saknya tadi hilang, ragunya tadi hilang. Kalau gitu tadi saya bener sujud, ruku, karena memang belum ruku. Maka pada saat itu tidak sunnah sujud sahwi. Kenapa? Karena ragunya udah hilang, ya kan? Ragunya udah hilang. Ketika rakaat pertama sami Allahu liman hamidah, dia kan ragu udah sujud apa udah ruku apa belum tadi ya. Karena dia kayaknya belum, dia ruku lagi. Dia ruku. Nah, pas di rakaat terakhir dia yakin kalau tadi memang belum ruku, maka tidak sunnah sujud sahwi. Kenapa? Karena dia udah yakin. Tapi kalau belum yakin, maka dia sunnah sujud sahwi, gitu ya. Wa in jalasa qabla salam illa idza jalasa qabla ayatiya bima yahtamil ziyadah. Walau syakka hal salar. Nah, ini juga yang ditanyakan kemarin sama Bapak RT. Walau syakka hal salat salasan au arba'an, dia ragu udah 3 rakaat atau 4 rakaat. Lazima ayabna alal aqal, maka dia wajib harus memilih rakaat yang paling dikit, 3 atau 4. Udah 3 atau 4, maka milihnya yang 3. Milihnya yang 3. Wa idza jalla syak fi ghairi. Nah, ketika dia di rakaat terakhir yakin emang bener 3, maka tidak sunnah sujud sahwi. Emang bener ini saya baru 3 rakaat. Maka tidak sunnah sujud sahwi. Kenapa? Karena keraguannya sudah hilang, ya kan? Jadi lam yasjud au biya saja. Wala yadurru syak ba'da salam, tidak berpengaruh ya keraguan setelah salam. Salat selesai assalamualaikum, assalamualaikum, kita ragu tadi udah sujud, udah ruku apa belum ya rakaat kedua, maka nggak ngaruh, nggak usah diulangi lagi, udah aja, ya kan? Nggak usah juga sujud sahwi, udah. Kalau sudah salam, keraguan tidak berpengaruh, tidak berbahaya, ya kan? Nah, kalau sudah salam, berarti sudah yakin saja, ya kan? Tuh, itu kalau rukun, ya. Illa niat, kecuali niat. Nah, kalau niat nggak ada ampun dah nih. Dah assalamualaikum, tadi udah niat apa belum? Kalau begitu ngulang. Kalau ruku, sujud, ya duduk di antara 2 sujud. Assalamualaikum, tadi udah belum sujud ya? Rakaat kedua. Nggak ngaruh, nggak perlu ngulang. Tapi kalau assalamualaikum, tadi udah niat, tadi sholat asar apa niat zuhur ya? Kalau gitu ngulang lagi. Nggak ada ampun kalau niat mah. Ya, illa niat wa takbiratul ihram, dan juga mengucapkan takbiratul. Tadi udah takbiratul ihram belum? Kalau gitu juga nggak ada ampun, ulang lagi sholatnya, ya kan? Nah,
Tuh, jadi niat sama takbiratul ihram itu tidak ada toleransi. Ragu, ya kan? Harus. Wa toharo sama suci. Tadi sholat udah wudu apa belum ya? Ya udah kalau gitu mah kagak sah sholatnya, ya kan? Tuh, maka dia harus wudu sholat lagi. Wa yasjudu al ma'mum li sahwi imamihi, ya kan? Jadi begitu. Jadi kalau seandainya kita sholat udah batal apa belum? Udah batal apa? Nah, maka kita ragu, kita yakini saja batal. Kalau belum sholat nih, ya udah batal aja deh. Batalinnya bagaimana? Ya apaan kayak gini menyebabkan batal wudu? Pegang punyanya, batal nih begitu, ya kan? Ya, pegang krok, batal ya kan? Wudu lagi kan gitu. Baru dia wudu gitu. Nah kalau sama dengan halnya ketika lagi sholat, Allah lagi sholat udah 2 rakaat, tadi perasaan udah batal dah sholatnya, ya udah batal sholatnya, ya kan? Dia harus wudu lagi. Ya. Jadi kalau masalah bersih sama juga dengan ya, pakaian kita kayak kemarin sudah kena najis, ya. Kita yakin tadi kayak celana saya udah kena najis, ya batal, ya. Tuh. Wa yasjudul ma'mum li sahwi imamihi. Nah, kalau sholatnya sendiri kemarin kan kita sunnah sujud sahwi kalau ada bacaan bukan pada tempatnya atau salah atau kurang menyebut dalam tahiyat awal atau kata dalam kunut, maka sunnah sujud. Nah, kalau kita berjamaah ya nggak usah sujud sahwi sendiri. Misalkan kita lupa nih baca ruku, lagi ruku bacanya doa sujud, padahal kita sholatnya jamaah, wah lupa. Ya kita nggak usah sujud sahwi. Kenapa? Karena sholatnya jamaah. Imam assalamualaikum kita sujud nggak, itu batal. Ya sholatnya nggak sah karena kita berjamaah. Kalau sholat sendiri iya, ya kan? Gitu. Jadi nggak usah sujud. Kalau mau, yaitu kita assalamualaikum. Nah, imam assalamualaikum, kita assalamualaikum. Udah ngikutin, ya. Kecuali kayak kemarin si imam yakin, ya si imam yakin saja dia tidak salah padahal salah, ya kan? Dia nggak sujud sahwi, kita juga nggak usah sujud sahwi, ya kan? Nah, kita tetap, nah ini pemimpin, ya, jadi kita ngikutin pemimpin. Tapi ketika pemimpin salah kita tegur, gitu kan? Ya, kalau dalam imam, kalau makmumnya pakai subhanallah, gitu kan? Nah, jadi kalau pemimpin yang salah ditegur, jangan dicaci, maki, jangan dikatain. Imam salah, bego imam lo, ya kan salah tuh, ya imam ngamuk, ya kan? Bilangin. Sama ketika imam batal, ya si imam batal, ya kan? Nah, ketika imam batal, si makmum maka menggantikannya, ya kan? Nah, makanya yang di belakang imam itu orang yang ngerti, ya kan, posisinya. Karena kan kalau di masjid kita kan terowongannya kan kecil, ya kan? Ini sebenarnya tembok. Kalau mau maju kan nggak bisa, yang depan maju. Jadi posisinya itu nggak usah menduduki ke tempat imam. Yang penting maju aja sedikit, selangkah lah, ya kan? Mau posisi belah mana, karena depannya tembok, kita nggak maju selangkah, sujudnya ntar gimana? Mentong, ya kan? Makanya kan yang bisa itu hanya yang di belakang imam doang yang bisa maju. Belakang imam berarti 3 orang lah paling masih bisa ya.
3 orang. Ya. Nah, makanya yang ngerti, yang bisa, yang tahu itu kalau yang di belakang imam. Dan imam kalau batal jangan gengsi. Ya keluar aja batal, ngomong batal gitu. Jangan diterusin aja, dosa. Karena gengsi. Nah, dia sholat udah batal, sholat terus, jangan. Ya. Berdiri aja, ya nggak sambil ngomong apa, batal dah gua, begitu aja. Jangan lagi ruku pergi baik, tungguin kemana kagak ada ya. Ya jangan ngomong aja batal gua, gitu keluar. Iya, jangan pas lagi sujud dia kentut kan, dia pergi baik. Ya kan yang di belakang siapa yang ngomandoin, lagi sujud pas nggak kagak suwe banget lo atau gitu, jadi batal semuanya ya kan. Jadi kasih tahu ya, emang makanya syarat imam itu kemarin udah kita bahas. Yang pertama orang yang bacaannya fase, baca tajwidnya. Yang kedua tahu hukum Islam. Yang ketiga paling tua ya kan, paling tua ada tuh. Jadi kalau orang bacaan sekampung fase semua, ya cari yang paling alim, ilmu agamanya yang paling banyak. Semuanya sekampung ilmu agamanya banyak juga, cari yang paling tua. Ya kan? Cari yang paling tua kan begitu. Makanya harus ada kriteria. Jadi sebenarnya jangan siapa aja yang jadi imam, harus ditunjuk si A nggak ada, si B nggak ada, si C nggak ada, si D begitu. Jadi jangan main siapa baik masuk. Nah, ketika siapa aja masuk tidak ditunjuk oleh pengurus, maka kesalahan tanggung sendiri. Ya, kesalahan tanggung sendiri. Kenapa? Karena bukan yang ditunjuk oleh masjid. Nah, kita ini belum ada penunjuknya. Saya juga bingung, ya kan? Saya juga agak ditunjuk jadi imam. Ya kan? Jadi makanya ketika imam mendorong lu maju kan begitu. Kenapa? Karena resikonya kita juga nggak tahu bacaan gue udah bener apa kagak kan begitu. Tapi kalau seandainya kayak parahan dia sama gua mah, mendingan gua maju. Ya kan? Mendingan kita yang maju daripada lu, mendingan gua dah. Lu parah kan begitu. Tapi jangan ngomong. Ya kan? Bisa berantem ntar. Ya kan? Gitu. Kenapa? Karena kayaknya mesti mendingan. Tuh, makanya harus dibentuk PRT nih, imam. Apalagi sekarang udah kagak ada nih. Ya, Haji Amim Al-Maghfur itu luar biasa beliau makan. Nah, jadi harus dibentuk paling enggak berapa orang? 1, 2, 3 dah. Kalau si A nggak ada, si B nggak ada, si C nggak ada, si D. Nah itu imam kita ada tuh. Pokoknya yang lain nggak boleh. Yang lain nggak boleh, cuma dia aja. Nah itu ya kan, makanya di Mekah kan begitu, agak diganti. Ya siapapun yang datang imam tetap dia. Ya kan, kalau nggak ada dia ada sih penggantinya. Istiqlal juga sama, imamnya cuman emang seharusnya kita begitu, cuman belum terbentuk. Ya makanya kalau mau kita bentuk dulu, kita kaji dulu, kita belajar nih, kita panggil guru buat benerin. Nah setelah itu baru jadi imam resmi. Wah kita gaji dah. Pokoknya lu gak usah kerja, diem di masjid. Nah, 10 juta gajinya. Ya kan, 10 juta. Oh, mantep nggak Albania? Imamnya mantep, jamaahnya kagak ada. Jadi begitu. Jadi harus ada penunjukan. Ya, kenapa kadang-kadang saya juga yang penting pokoknya siapa yang datang duluan jadi imam. Ya. Yang penting dia pernah belajar tajwid, belajar ilmu agama gitu ya. Ini ngaji kagak, belajar tajwid kagak, main maju bae. Zikir habis sholat, zikiran kagak bisa, gak hafal lah, jadi bingung, udah jadi kacau jadinya. Ya kan?
Nah, mudah-mudahan kita semuanya sehat, panjang umur, dikasih ilmu yang berkah. Kita doakan sahibul bait, ya Ibu Aisyah biar sehat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga jadi sakinah, mawaddah, rahmah, anak-anaknya jadikan salihin dan saleha. Kita semuanya yang sakit biar Allah angkat penyakitnya, panjangkan umur kita ya Allah biar sampai bulan Ramadan, sampai Syawal terus dikasih keberkahan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, angkat penyakit hati yang ada pada dada kita ya Allah. Lapangkan hati kami ya Allah, beri kami kesehatan, keberkahan dalam hidup ya Allah, jauhkan dari musibah, bahaya, penyakit khususnya corona ya Allah. Ya Allah, yang punya hajat, hadirin yang hadir pada hari ini ya Allah, kabulkan hajat dan keinginan ya Allah, kabulkan cita-citanya ya Allah, berikan kemudahan dalam usaha, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah ya Allah. Yang belum punya pasangan, dikasih Allah pasangan yang saleh dan saleha. Yang belum punya keturunan ya Allah, kasih keturunan yang banyak. Yang sudah punya keturunan ya Allah, berikan keturunan, jadikan keturunan yang saleh dan saleha, yang bermanfaat, yang membanggakan kedua orang tuanya, bangsa dan negara ya Allah. Yang punya hutang ya Allah, biar cepat lunas hutangnya. Yang punya masalah ya Allah, biar dikasih solusinya. Biar berkah semuanya, majlis taklim kita, pengajian kita, masjid kita, semuanya biar makmur ya Allah. Berikan kemudahan kami untuk mengisinya, beribadah kepadamu ya Allah. Wafatkan kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Orang-orang tua kami, ibu kami, bapak kami, saudara kami yang sudah meninggal dunia, ampuni segala dosa-dosanya, terimalah amal ibadahnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, jauhkan kuburnya khufra min hufarin niran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.